Mohon subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan berita timnas lainnya. Media Vietnam remehkan timnas Indonesia U20. Harap satu grup dengan timnas Vietnam U20 di Piala Asia U20 2023. Media Vietnam, TTO 247, meremehkan timnas Indonesia U20. TTO 247 berharap timnas Vietnam U20 tergabung di grup ringan pada Piala Asia U20 2023, yang mana keinginannya bisa satu grup dengan timnas Indonesia U20. Pot drawing Piala Asia U20 2023 sudah diumumkan pada Selasa, 19 Oktober 2022 malam waktu Indonesia Barat. Pot 1 ditempati tuan rumah Uzbekistan, Arab Saudi, juara Piala Asia U19 2018, Korea Selatan, runner-up Piala Asia U19 2018, dan Qatar, semifinalis Piala Asia U19 2018. Sementara itu, pot 2 ditempati Jepang, semifinalis Piala Asia U19 2018, Australia, perempat finalis Piala Asia U19 2018, Indonesia, perempat finalis Piala Asia U19 2018, dan Tajikistan, perempat finalis Piala Asia U19 2018. Pot 3 diisi Vietnam, Yordania, Cina dan Irak. Sebagai penutup di pot 4 ada Iran, Oman, Suriah dan Kirgistan. Melihat daftar di atas, TTO 247 khawatir Vietnam tergabung di grup neraka. Vietnam berada di grup neraka jika tergabung bersama Korea Selatan, pot 1, Jepang, pot 2, dan Iran, pot 4. Namun, TTO 247 memiliki harapan. Demi membuka jalan ke perempat final Piala Asia U20 2023, TTO 247 berharap Vietnam satu grup dengan Uzbekistan, pot 1, Tajikistan, Indonesia, pot 2, dan Kirgistan, pot 4. AFC telah memperbarui pot drawing Piala Asia U20 2023. Hasilnya, Indonesia naik ke pot 2, sedangkan Vietnam tetap di pot 3. Berada di pot 3 membuat Vietnam berpotensi masuk grup sulit, yang berisikan Korea Selatan, Jepang dan Iran, tulis TTO 247. Namun, fans Vietnam berharap bisa tergabung di grup yang ringan. Grup terbaik yang bisa ditempati Vietnam berisikan Uzbekistan, Tajikistan, Indonesia dan Kirgistan, lanjut TTO 247. Harapan TTO 247 sejatinya salah besar. Jika satu grup dengan timnas Indonesia U20, itu bak bencana bagi Vietnam. Sebelum turun di Piala Asia U20 2023 dan Piala Dunia U20 2023, timnas Indonesia U20 asuhan Shin Tae-yong berlatih super keras. Tak di Indonesia, skuad Garuda Nusantara berlatih di Turki dan Spanyol pada Oktober hingga Desember 2022. Kemungkinan medio awal 2023, pemusatan latihan lanjutan di luar negeri kembali dilakukan timnas Indonesia U20. Timnas U20 Indonesia akan jalani 6 kali uji coba di Eropa, Indra Syafri, 1 kali lawan negara. Rencana uji coba timnas U20 Indonesia selama menjalani pemusatan latihan di Eropa diungkap Direktur Teknik PSSI Indra Syafri. Selain menjalani training center, punggawa timnas Indonesia U20 juga akan menghadapi sejumlah laga uji coba. Direktur Teknik PSSI, Indra Syafri mengatakan timnas U20 Indonesia akan menjalani laga uji coba sebanyak 6 kali selama pemusatan latihan (TC) di Eropa. Untuk pemusatan latihan ini pelatih timnas U20 Indonesia Shin Tae-yong memanggil 34 pemain dan menjalani TC di Jakarta terlebih dahulu. Pada Jumat, 15 Oktober 2022, skuad timnas U20 Indonesia berangkat ke Turki dan dibagi ke dalam 2 kloter. Setelah menempuh perjalanan panjang, timnas U20 Indonesia kini sudah berada di Turki.
Selanjutnya, Timnas U20 Indonesia akan berangkat ke Belanda untuk melanjutkan TC tersebut. Selama di Turki dan Belanda, Timnas U20 Indonesia tidak hanya berlatih saja. Sebab, PSSI sudah menjadwalkan pertandingan uji coba untuk Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan. Sesi uji coba Timnas U20 Indonesia itu juga semakin berat. Sebab, PSSI menambahkan calon lawan uji coba kepada tim berjulukan Garuda Nusantara itu. Awalnya uji cobanya ada 4 tim lalu kami tambah 2 jadi 6 tim, kata Indra Syafri kepada awak media termasuk bolasport.com. Indra Syafri masih belum bisa menyebutkan lawan-lawan yang akan dihadapi Timnas U20 Indonesia di Eropa. Meski begitu, ex-pelatih Bali United itu mengatakan bahwa Timnas U20 Indonesia akan melawan salah satu negara di Eropa. Kemungkinan besar calon negara yang akan beruji coba melawan Timnas U20 Indonesia itu adalah Belanda. Sebab, belum lama ini Indra Syafri datang ke Belanda untuk memantau 11 pemain keturunan yang nantinya bisa bergabung ke Timnas U20 Indonesia. Nah, ada rencana bahwa Timnas U20 Indonesia nantinya akan uji coba melawan Timnas U20 Belanda. Pertandingan ini tentu menarik karena bisa menambah pengalaman berharga bagi Timnas U20 Indonesia. PSSI akan merilis siapa saja lawan Timnas U20 Indonesia di Eropa tapi salah satunya itu melawan negara, kata Indra Syafri. Agenda pada tentu saja akan dihadapi Timnas U20 Indonesia pada 2023. Sebab, Timnas U20 Indonesia terlebih dahulu akan bertarung di Piala Asia U20 2023 Uzbekistan pada 1 hingga 18 Maret 2023. Setelah itu, Timnas U20 Indonesia akan bermain di Piala Dunia U20 2023 pada 20 Mei 11 Juni 2023 yang digelar di tanah air. Adapun pada Piala Dunia U20 2023, Timnas U20 Indonesia diwajibkan lolos dari babak penyisihan grup. Menjalani pemusatan latihan di Eropa, Shin Tae-yong berharap agar anak asuhnya bisa lebih siap dalam turnamen selanjutnya. Apalagi, turnamen selanjutnya yakni pada Piala Asia U20 2023 dan Piala Dunia U20 2023 mereka akan menghadapi lawan yang berat. Setelah lolos ke Piala AFC U20 2023, tim U20 Indonesia kami programkan untuk menjalani pemusatan latihan di Turki dan Spanyol. Pemain harus bekerja keras, disiplin, fokus dan meningkatkan kemampuannya, kata Shin Tae-yong dilansir bolasport.com dari laman PSSI. Shin Tae-yong nampak bisa bernapas lega setelah asisten pelatih Timnas Indonesia yang baru telah dihadirkan. Kabar ini disampaikan Direktur Teknik PSSI, Indra Syafri, saat ditemui di Stadion Madia, Senayan, Jakarta Pusat setelah pertandingan sepak bola antara federasi dengan FIFA, Selasa, 18 Oktober 2022, malam. Berdasarkan keterangan Indra Syafri, pengganti dari Dženan Radonjić itu sudah bertolak ke Turki. Timnas U20 Indonesia kini sedang menjalani pemusatan latihan, TC, di Turki. Skuad Garuda Nusantara tiba di Turki sejak Minggu, 16 Oktober 2022. Nantinya, Timnas U20 Indonesia juga akan melanjutkan TC di Spanyol. Indra Syafri menuturkan, sosok asisten pelatih Shin Tae-yong tersebut berasal dari Korea Selatan. Sudah berangkat dari Australia ke Turki, orang Korea Selatan, ucap mantan pelatih Bali United itu. Saya namanya enggak hafal. Coba tanya ke bidang timnas, sambung Indra Syafri. Sebelumnya, Dženan Radonjić memutuskan mundur sebagai asisten pelatih karena alasan keluarga. Dženan Radonjić pulang ke kampung halamannya, Montenegro, guna merawat sang ibu yang tengah sakit keras.